ada nggak komposisinya Kang Rahmat dengan kondisi yang sekarang ini? Depan Iya. siapa, ini siapa, Iya. yang bakal geser siapa, gitu, tengahnya siapa? Atau mulai dari kita format ini. Iya. Di berapa nih? Ya, kalau format bermain saya rasa kan kemarin itu kita banyak sekali menggunakan 3 back. Ya. Ya. Iya. Saya sih tidak melihat apakah potensi akan dimainkan 3 back atau 2 back oleh maksudnya 2 center back Dua dengan center back. 2 full back Iya. oleh Kluivert. Saya lebih condong mungkin dia akan menggunakan 4 pemain di sana. Ya. Oke. Dan kalau kita Siapa aja bicara situ? 4 di situ, ya Kiri. jujur di kiri itu nggak tergantikan itu Kelvin Verdong. Verdong. Dia Udah. menurut saya dari apa yang saya lihat dari semua pemain dia yang terbaik. Iya. Ya, dia tidak hanya seorang back yang punya kemampuan visi bermain hebat dengan dia kuat sekali di dalam up and down, Iya. ya overlap dia kuat, defense-nya dia kuat, Iya. tapi dia punya bermain dengan hati. 100% dia terlihat pemain yang tidak pernah cengeng, ya. Iya, iya. Dia fighter, ya. Lalu di sebelah kanan, ini menarik sekarang, ya, karena kemarin Sandy Walsh, Iya. ya, ada beberapa kali Mangku Alam, sempat bermain, tapi sekarang ada Kevin Dix di situ yang menjadi persaingan. Bahkan kalau nanti ada satu pemain yang masuk lagi, sudah masuk belum tahu, yang Eliano Reigner itu, karena dia main di posisi bek kanan dia main juga, juga? ya. Jadi persaingan ada banyak di situ nanti, ya. Nah, jadi saya pikir mungkin jatuh ke Kevin Dix, ya, Oke. kemungkinan. Lalu kemudian di 2 center back. Kalau 2 center back ini lebih keras lagi. Saya hitung ada 5 Di situ atau calon-calonnya. 6 calonnya, ya. Kita ada Mace Hilgers, ya. Kemudian ada Jai Ijes, ya. Kemudian ada bisa jadi Elkan Bagot akan Bagot. balik lagi. Ada Jordi Amat. Betul. Terus 2 pemain lokal kita, Ya. Rizky Rizky Ridho Ridho. dengan Ferrari. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini ujian yang sangat berat buat Rizky Ridho. Kenapa? Karena sudah lama sekali dia tidak bermain dengan 2 center Center back. back. Dia selama ini bermain 3, bahkan dengan klubnya pun dia akan main dengan 3 center back. Nah, maka pertanyaan besar di situ, Rizky Ridho akan punya sebuah tantangan yang jauh lebih besar kali ini untuk membuktikan kualitas dia. Tapi saya berharap Rizky Ridho ada di dalam bagian ini. Oke. Ya. Tapi saat ini saya harus sampaikan bahwa kemungkinan akan taruh pemain yang sangat berpengalaman, Jai Ijes, mungkin dengan Miss Hilgers, yang punya jam mainnya di klub Liga 1 Belgia dan berat. di Belanda yang luar biasa, ya. Luar biasa. Maju ke depan sedikit sekarang. Maju depan, ya. Mungkin kita akan main Patrick dengan 4, kalau dia main 4-2-3-1 misalkan, ya. Ya. Di posisi 2 DM kita nomor 6 dan 8, ya. Itu saya melihat ada Tom Hai, ya. Tom Hai. Satu, kemudian yang satunya bisa juga diisi oleh Nathan. Ya. Walaupun mungkin kalau mau pakai komposisi yang lebih, satu experience, satu muda, ya, bisa dia pakai juga Ivar Jenar, atau Justin Hubner. Karena Jenar dengan Hubner ini kan muda usianya, baru 21, 24 yang Betul. satunya, dan sementara Tom Hai dan Nathan ini pemain yang sangat pengalaman kuat. Tapi kalau melihat Nathan juga bisa bermain sebagai back kiri, maka pertimbangan saya akan kemungkinan akan taruh Nathan dengan Tom Hai. Nathan akan cover posisi Verdong ketika pergi, karena Verdong ini luar biasa. Kemana-mana. Dia akan banyak sekali overlap, dan ini juga resikonya besar ketika dia overlap kalau tidak tercover oleh pemain yang matang bermain sebagai posisi back kiri, dan itu dipunyai oleh Nathan. Nah, mungkin Nathan akan di situ. Lalu kita maju lagi sedikit, pemain yang menghuni posisi nomor 10 siapa? Atau second striker orang sering bilang. Saya sih lebih condong ke pemain yang main di Oxford United, tapi pemain dari Indonesia. Marcelino. Dia sudah membuktikan kemarin di Arab Saudi, ya, melawan Arab, dan potensi dia besar. Kenapa? Karena saingan dia di posisi itu menurut saya ada 2 pemain. Ya, satu Struijk yang bisa main di posisi itu. Orat Mangun, saya pikir dia akan main di samping. Ya. Kemudian satunya Kambuaya. Banyak mungkin orang mengkritisi Kambuaya. Buat saya Kambuaya kalau diberikan kepercayaan dari menit awal, saya yakin akan berbeda. Berbeda karena banyak pemain yang masuk dari bangku cadangan, kadang-kadang dia belum menemukan ritme mereka. Karena ketika dia masuk,
banyak intensitas pemain yang sudah tinggi, sementara dia dari luar dia masuk, dia butuh lagi intensitas untuk ada di dalam ritme yang saat itu terjadi, sehingga kadang-kadang dia, karena tipenya Kambuaya ini berbeda. Jadi itu. Nah, terus kenapa alasan saya tadi menaruh Marcelino? Marcelino pemain yang susah sekali dipegang. Ya. Dia berani penetrasi, dia berani masuk di ruang antara striker dengan winger, yang menyulitkan pemain pertahanan lawan. Dan yang berikutnya adalah dia pemain yang menikmati permainan, dan ini nggak mudah ya untuk dijaga oleh lawan, karena dia bisa dengan senang, dengan enjoy dia memainkan bola. Boleh dibilang kemarin golnya ke gawang Arab itu mencerminkan bagaimana dia enjoy, dia bisa turning, dia bisa melakukan feinting sebelum dia menendang bola ke gawang. Nah, lalu kalau kita bicara di kanan dan kiri, ya tadi sudah disebut Orot Mangun. Ya. Orot Mangun punya potensi untuk dia main, tapi di kanan atau di kiri. Nah, satunya siapa? Nah, kalau tadi ada nomor 10 kita sepakat misalkan Marcelino, maka terisi sayapnya Orot Mangun dengan Struijk, ya. Atau salah satu dari pemain kita. Karena kita punya Egy Maulana, punya Yakob Sayuri, punya Witan. Tiga-tiganya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain yang tadi saya sebut. Ya, Struijk pinter, tapi dia tidak punya akselerasi seperti Yakob Sayuri. Dia tidak seberani Witan di dalam penetrasi, dan dia tidak sepintar. Kalau pintar sama Egy oke lah, dia pintar dua-duanya. Struijk itu pemain yang pintar, ya, pintar memanfaatkan situasi, dan dia selalu mencoba untuk memberikan passing bola ke lawan atau kawan di dekatnya untuk dia kemudian mengisi ruang kosong. Dan menurut saya memang tipikal Struijk itu lebih pas kalau dia bermain di posisi winger, ya. Dan striker, tadi tentu kita semuanya berharap oleh seperti apa dia main, karena memang tadi sempat disinggung problematika kita dalam beberapa pertandingan, kita tidak punya striker yang dalam tanda kutip komplit untuk strategi bermain seperti apa. Kemarin kita lebih banyak defense to counter. Ya. Kita disuguhi pada situasi banyak sekali kehilangan bola saat bola memasuki ruang sepertiga pertahanan lawan. Karena memang striker itu pemain yang paling tidak mudah. Kenapa? Dia tidak punya ruang yang lebar. Ruang dia begitu sempit. Karena di situ sudah dilapis oleh dua center back lawan. Kemudian dia akan maju sedikit, dia akan ketemu pemain nomor 6 lawan yang kita tahu gaya defense-nya pasti sudah sangat terlatih dan sulit untuk itu. Oleh karena itu membutuhkan memang striker yang komplit. Komplit dalam artian dia bisa sebagai pemain target man untuk kombinasi 1-2, dan dia juga bisa pemain yang memutuskan atau menggunakan kemampuannya individu untuk membuat keputusan untuk turning, untuk bola langsung diarahkan ke gawang lawan. Ataukah dia siap juga menjadi seorang target apabila kita bermain dengan crossball. Nah, jadi kita yang kemarin problem kita nggak punya di sana. Struijk, dia bagus, dia pinter. Tapi pada saat momentum ada di dalam situasi keramaian, kerumunan pemain tengah lawan, dia bukan solusi yang baik untuk jadi pemantul. Nah, tapi oleh Romeni menurut saya kita akan lihat. Karena di dalam statistik yang dia punya, dia juga bisa bermain sebagai striker dengan winger juga. Jadi semua kita menunggu itu, dan mudah-mudahan kehadiran Romeni merupakan sebuah jawaban. Tapi tetap kita juga harus menyiapkan pemain di posisi itu antara Struijk dengan Ramadan Sananta, yang menurut saya dalam beberapa pertandingan dia bersama Persis Solo terus terlihat progresnya saat ini. Jadi menurut saya juga layak untuk disiapkan. Ini enaknya kalau ngomong sama pelatih, ya. Kita betul-betul dengerin bagaimana rancangan ngatur pemainnya, duduk di mana, main di mana gitu. Ook uit Nederland en uit Indonesië. Berikut hasil meeting dari pertemuan antara Ketua PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert beserta staf kepelatihannya jelang menghadapi Australia di Sydney. Een week of 5 pemain naturalisasi baru sudah dipersiapkan Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya. 5 pemain baru tersebut siap diturunkan oleh Alex Pastoor secara bersamaan demi mengisi susunan strategi total football. Berikut daftar 5 pemain keturunan baru yang belum pernah diturunkan secara serentak, yang berpotensi akan membawa perubahan permainan timnas Indonesia lebih menyerang. 2,5 geleden hebben we met z'n drieën bij elkaar gezeten. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai.
agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It doesn't feel like the World Cup is getting closer. The long history of the World Cup journey until now has become the number one global party that is most awaited by billions of the world's population. Billions of eyes on the global boa party of the World Cup. Will there be any interesting surprises in the 2026 World Cup edition? Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Sebelumnya, Elkan Bagot lama tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Patrick Kluivert, Elkan Bagot merupakan pemain muda yang sangat potensial. Kluivert tidak akan membeda-bedakan antar pemain. Tidak hanya bagi Elkan Bagot saja, siapapun pemainnya yang memiliki potensi besar seperti Elkan Bagot, ia layak berada di tubuh skuad. Yang terpenting, setiap pemain bermain reguler di klubnya masing-masing. Sebab, pemain akan lebih cepat berkembang jika kerap mendapatkan jam terbang. Menurut Kluivert, Elkan Bagot menjadi bagian penting untuk perkembangan timnas Indonesia, mengingat ia merupakan pemain yang masih sangat muda, namun sudah memiliki jam terbang tinggi. Terlepas dari nama Elkan Bagot, ada 5 nama pemain yang tengah dipersiapkan Patrick Kluivert bersama staf kepelatihannya. Lantas siapa sajakah mereka? 5 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap mengguncang Australia. Sebanyak 5 pemain naturalisasi baru akan memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Sydney Stadium, yang mana kelima pemain tersebut belum pernah turun secara bersamaan. Patrick Kluivert, yang merupakan pelatih baru timnas Indonesia, memiliki alasan kuat untuk optimis tinggi meraih poin di kandang Australia. 5 pemain keturunan yang kini resmi sudah memperkuat skuad Garuda. Jika mereka dimaksimalkan, Kluivert meyakini mereka semua mampu meningkatkan peluang yang lebih besar untuk meraih minimal 1 poin atau bahkan lebih dari Australia. Kelima pemain tersebut, 2 dari mereka baru saja mendapatkan paspor Indonesia. Sementara 3 lainnya sudah tersedia setelah absen di pertemuan pertama pada September tahun 2024 lalu. Berikut daftar 5 pemain naturalisasi baru yang siap mengguncang Sydney. Yang pertama, Ole Romeni. Penyerang Oxford United tersebut diperkirakan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal Februari tahun 2025 ini. Ole Romeni hampir sudah dipastikan sudah tersedia saat membela Merah Putih melawan Australia. Dengan catatan asalkan ia tidak mengalami cedera, kehadirannya sangat dinantikan untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen akibat akumulasi kartu. Ole Romeni merupakan pemain yang serba bisa menempati sejumlah posisi khususnya di lini depan. Pemain lincah dengan dibekali skill tinggi tersebut bisa menjadi ujung tombak. Ia juga merupakan pemain yang agresif dan ngotot. Tentu dengan nalurinya sebagai penyerang, Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk dapat merusak pertahanan lawan. Berikutnya, pemain yang kedua yakni Hairori Edewal. PSSI kini tengah merampungkan proses naturalisasi Hairori Edewal. Pemain yang sudah sangat lama mengaku ingin membela timnas Indonesia tersebut. Bahkan pengakuannya itu sudah ia katakan 11 tahun yang lalu, sejak ia masih membela Ajax Amsterdam. Mantan pemain Liga Inggris di klub Crystal Palace tersebut dijadwalkan menjalani serangkaian tes kesehatan dan wawancara di Indonesia dalam waktu dekat ini. Jika semuanya sudah selesai, Hairori Edewal akan memperkuat lini tengah menemani Tom Hay untuk mengatur ritme permainan. Hairori Edewal juga bisa menjadi filter untuk menambah kekuatan serta kreativitas lini tengah skuad Garuda. Berikutnya pemain yang ketiga, yaitu Eliano Reinders. Pemain lincah milik PEC Zwolle tersebut memiliki banyak kelebihan. Selain memiliki kelincahan, Eliano Reinders juga merupakan pemain serba bisa dalam transisi pergantian posisi. Ia bisa bermain baik di sayap kiri dan sayap kanan. Keberadaan Eliano tentu akan sangat membantu kreativitas serangan timnas Indonesia yang akan berkolaborasi bersama Ole Romeni. Eliano Reinders juga dikenal pemain yang memiliki akurasi syuting jarak jauh yang keras dan akurat. Bahkan menurut Patrick Kluivert, Eliano Reinders dan Marcelino Ferdinand, keduanya merupakan pemain muda berbakat. Mereka memiliki potensi yang bagus untuk dapat menerapkan strategi total football.
Apalagi dalam strategi tersebut, dibutuhkan pemain yang memiliki skill serta keterampilan pergantian posisi satu sama lain. Dalam penerapan total football, setiap pemain dituntut memiliki kreativitas tinggi dalam mengalirkan bola dalam tempo cepat, dan kedua pemain tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkolaborasi serta melakukan pertukaran posisi di setiap waktunya. Apalagi pemain seperti Eliano dan Marcelino, keduanya memenuhi kriteria pemain yang diberi kebebasan melakukan pertukaran posisi satu sama lain. Menurut Kluivert, Eliano Reinders dan Marcelino Ferdinand, keduanya merupakan pemain muda yang lincah dan memiliki ambisi besar, dan itu sesuatu yang sangat baik buat tim. Namun eksplorasi mereka harus tetap dalam koridor penerapan strategi yang disepakati secara bersama. Di pertemuan pertama Indonesia kontra Australia, Eliano belum tersedia, dan kini, Eliano Reinders siap unjuk gigi di posisi winger kiri dan kanan. Ia bahkan bisa berperan sebagai second striker. Mengingat Eliano Reinders pemain serba bisa, keberadaannya dalam tubuh skuad akan memberikan variasi serangan di lini depan membantu oleh Romeni. Yang keempat, yaitu Mes Hiljes, bek tengah andalan FC Twente tersebut, juga baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024. Kehadirannya memberikan stabilitas di lini belakang. Ia merupakan pemain muda berpostur kekar, dengan naluri bertahan yang sangat baik. Setiap lawan yang berhadapan dengannya kerap tak mampu melewatinya dan pada akhirnya lawan merasa frustasi. Lawan yang berhadap-hadapan dengan Mes Hiljes, data statistik menunjukkan, dari 100 kali berduel, 87 diantaranya dimenangkan oleh Mes Hiljes untuk mempertahankan wilayahnya. Pemain muda dengan nilai pasar mencapai 9 juta euro. Hiljes menjadi pemain termahal dalam skuad Garuda, dan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara hingga saat ini. Berikutnya yang kelima, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix menjadi sorotan masif di sejumlah media ASEAN, dan menjadi pembahasan utama di sejumlah media Indonesia. Pemain Borussia Mönchengladbach ini adalah pemain Indonesia pertama yang merumput di Bundesliga atau Liga Jerman, yang menempati liga terbaik nomor 2 di dunia, setelah Premier League Inggris yang menduduki liga terbaik di dunia. Kevin Dix merupakan pemain yang bernaluri bertahan. Namun, ia juga memiliki fisik yang mendukung untuk membantu serangan. Dengan menyisir sayap kanan, Kevin Dix memiliki permainan selayaknya Calvin Verdong yang menempati posisi kiri, dan di posisi kanan diisi oleh Kevin Dix. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya, permainan timnas Indonesia sebelumnya, cenderung defensif dengan strategi counter-attack, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1. Semua formasi tersebut, merujuk dengan taktikal menyerang dan formasi itu, disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya, akan ia diskusikan bersama para pemain, untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.